Oke, siap. Oke, teman-teman. Sebelumnya terima kasih Pak Ari udah dikasih kesempatan untuk bisa sharing-sharing teman-teman semua di sini. Dan pagi ini kita santai aja ya sebenarnya, karena memang untuk di semua bisnis-bisnis baru atau startup gitu, memang semua flow kerja itu mungkin sedikit bergeser dari perusahaan-perusahaan yang bukan konvensional sih kita nyebutnya, mungkin perusahaan-perusahaan yang sudah lama gitu. Jadi sekarang itu perusahaan-perusahaan startup itu mungkin lebih agak santai nge-treat karyawan-karyawannya. Mungkin contoh kecil kebanyakan perusahaan-perusahaan startup itu membebaskan, tolong koreksi ya Pak Arya kalau salah maksudnya, membebaskan mungkin kebanyakan karyawan itu untuk mungkin mereka bekerja di luar, tidak harus di kantor, terus lebih fleksibel dalam waktunya gitu. Jadi mungkin makanya untuk pagi-pagi ini saya sebenarnya nggak tidak ada izin-izin juga sih dari kantor gitu. Jadi memang flow kerjanya seperti ini gitu. Jadi mungkin kalau bagi teman-teman nanti setelah lulus kuliah ingin coba bekerja dan mencoba di startup, mungkin bagi yang malas untuk kerja yang masuk pagi straight jam 7 harus sudah hadir atau bagaimana, mungkin salah satu pilihannya bekerja di startup. Oke. Nah, karena pembahasan kita hari ini itu soal point of sales, dan saya juga kebetulan bekerja di salah satu perusahaan penyedia jasa untuk point of sales, itu di PT Olsera Indonesia Pratama. Dan itu memang kita base untuk pusatnya itu kita di Kota Batam, dan saya sendiri itu kebetulan untuk area manager untuk Depok sebenarnya. Cuman kebetulan karena saya stay-nya di Bogor, cuman nggak apa-apa. Oke, nanti itu akan saya jelasin lebih lanjut. Mungkin kita sekarang langsung masuk ke screen-nya aja. Sebentar. Oke. Oke. Nah, seperti ini jujur waktu saya juga manajemen, dan sekarang itu ini saya sudah masuk ke semester 8 sebenarnya. Semester 8 ya sekarang genap ya. Ganjil ya, Pak. Oke. Jadi genap. Sekarang itu dulu kita belum genap ya, Pak ya? Genap 8 berarti dulu kita belum ada nih untuk mata kuliah e-commerce ini, belum ada sebenarnya. Jadi ini mata kuliah yang baru, yang menarik sekali. Saya jujur cukup iri juga sih sama teman-teman semua bisa dapat mata kuliah seperti ini di zaman seperti ini. Karena untuk dunia digital itu untuk kedepannya itu sangat besar sekali potensinya. Dan kebetulan dihandle oleh Pak Ari Wibowo, yang salah satu dosen favorit saya juga. Dan tapi sayangnya cuma dapat kesempatan untuk satu mata kuliah aja sih bareng Bapak. Oke, mungkin ini kita masuk ke point of sales gitu. Nah, untuk next-nya itu apa sih itu point of sales itu sebenarnya gitu. Point of sales itu kalau misalnya kita bicara dulu itu ya kasir, mesin kasir gitu. Cuman dengan perpindahan zaman, pergerakan semua perkembangan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan IT, point of sales itu sekarang sudah sedikit bergeser ke definisi adalah suatu program atau aplikasi yang membantu perusahaan untuk melakukan penjualan langsung kepada pelanggan gitu. Jadi point of sales itu adalah tombaknya atau ujungnya dari suatu usaha. Jadi yang mana di situ point of sales menghandle untuk menyelesaikan transaksi yang langsung bersentuhan dengan pelanggan. Jadi memang pada saat pandemi seperti ini, para UMKM sedikit merubah flow dari usaha mereka yang tadinya mereka langsung berinteraksi dengan pelanggan, itu sekarang mereka harus buy online semua, dan kita sebagai perusahaan aplikasi harus bisa memprovide itu gitu.
Nah, jadi itu tantangan juga bagi perusahaan-perusahaan point of sales untuk bisa membantu para UMKM ini untuk lebih go online lagi. Sebenarnya tadi lebih khusus untuk di store-nya atau di tokonya. Sekarang kita harus bisa memprovide mereka untuk ke platform-platform lain yang pastinya masih terintegrasi. Oke, di next itu kita bicara dulu nih. Mungkin di sini dulunya dari yang mungkin teman-teman pernah lihat di toko buku mungkin, atau di restoran-restoran, itu dulunya mungkin sampai sekarang masih ada dan masih banyak juga sebenarnya yang masih pakai mesin cash register seperti ini. Gitu. Yang mana ini kalau kita sebut sih sebenarnya bukan full manual dan tidak full juga otomatis gitu. Jadi di sini cara kerja sistem ini atau cash register ini adalah untuk tujuan utamanya untuk mengeluarkan struk yang mana setiap kasir yang mengoperasikan ini mereka harus menghafal kode-kode untuk dari setiap menu-menu mereka sendiri gitu. Jadi kalau misalnya semakin banyak menu, mereka harus semakin banyak untuk menghafal kodenya. Atau di meja-meja atau di meja kasir mereka itu biasanya sudah ada contekan tuh untuk kode-kode dari setiap menu-menu mereka sendiri gitu. Nah, sekarang sudah semakin bergeser ke point of sales sebenarnya. Point of sales itu yang lebih fleksibel dalam penggunaan device-nya gitu. Bisa digunakan di tablet, di Windows maupun dari telepon genggam teman-teman semua gitu. Jadi semua di mana aja dan kapan aja bisa dioperasikan gitu. Dan untuk output-nya seperti apa gitu. Sebenarnya hal yang paling mendasar sih sebenarnya dari output yang dikeluarkan oleh dua platform ini sendiri gitu. Nah, kalau misalnya di cash register ini itu output-nya kita tetap harus effort untuk merangkum semua hasil-hasil atau data-data penjualan kita gitu. Yang mana sebenarnya error-nya itu banyaknya di sini gitu. Error-nya banyaknya di sini, text time-nya kita banyaknya di sini, kita harus meng-hire orang keuangan lagi, accounting atau finance untuk mengelola hasil dari mesin ini. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita akan sangat boros kertas karena di sini kebanyakan dari mesin cash register ini itu belum bisa untuk terintegrasi dengan file secara soft data gitu. Jadi kita belum bisa mendapatkan file rekap dalam bentuk soft copy-nya gitu. Jadi memang setiap kasir, setiap penutupan penjualan itu si kasir-kasir akan mengumpulkan semua struknya yang panjang-panjang seperti itu, dan itu ya akan diserahkan ke bagian accounting atau finance-nya untuk direkap, dan barulah keluar laporan keuangan mereka, entah itu dalam 1 minggu atau mungkin mereka 1 bulan. Itu akan range waktu yang lama sekali untuk owner tahu bagaimana pergerakan bisnis mereka. Nah, kalau misalnya pada saat point of sales gitu, jadi di sini data atau hasil atau semua pergerakan bisnis mereka itu sudah tampil dalam bentuk diagram yang menarik, yang bisa langsung kita simpulkan apa perkembangan atau penurunan dari bisnis kita dari waktu ke waktu yang bisa kita range waktunya, atau bisa kita custom seperti itu. Jadi tidak perlu merekap lagi tuh dari setiap struk-struk yang keluar dari mesin, itu tidak perlu kita rekap lagi sebenarnya karena semuanya sudah dalam berbentuk data jadi gitu. Nah, sebenarnya apa yang membedakan hal-hal dasar dari point of sale dengan cash register tadi adalah cloud-based system. Apa itu cloud-based system? Cloud-based system itu adalah cloud, jadi semua data itu sudah bersifat online dan bisa diakses oleh semua device yang kita gunakan dengan email yang sama gitu, atau dengan platform yang sama gitu. Jadi contohnya di sini kita bisa lihat untuk satu data cloud itu bisa diakses oleh tablet, oleh handphone, oleh laptop, ataupun oleh PC dalam waktu yang bersamaan.
Dan ada 4 poin utama sih sebenarnya keutamaan dari cloud-based system itu adalah real time sebenarnya yang penting. Real time itu pada saat itu juga di-input, pada saat itu juga kita bisa tahu hasilnya gitu. Nah, di sini real time ini memang sangat diperlukan oleh para pelaku usaha, owner, untuk agar mereka bisa secepat mungkin untuk mengambil keputusan. Untuk apakah itu pengembangan atau apakah itu untuk perbaikan dalam bisnis mereka gitu. Jadi semakin cepat mereka mendapat data atau output dari hasil usaha mereka, semakin cepat mereka mengeluarkan keputusan. Mereka harus bagaimana nih? Apakah kita harus naikin? Apakah kita harus turunkan? Apakah kita harus memperbanyak stok kita? Apakah kita harus mengurangin? Itu si owner bisa langsung cepat, langsung dari genggaman mereka gitu. Misal contohnya kalau teman-teman lihat di kafe atau coffee shop semua gitu. Jadi teman-teman pada saat datang ke kasir, itu kasirnya menginput pesanan itu melalui tablet mungkin, melalui PC. Nah, disitulah sebenarnya diinstal aplikasi ini gitu. Dan kalau kita sih dari tim sales di lapangan itu kita sebut satu sentuhan banyak makna gitu. Banyak makna itu dalam artian sekali kasir nyentuh untuk melakukan transaksi di depan, itu dampaknya banyak banget belakang gitu. Nanti pada saat simulasi teman-teman akan lihat akan banyak sekali model report yang dipecah-pecah di dalam point of sales itu sendiri. Yang paling utama pasti adalah rekapan penjualan dalam artian kita sudah tahu omset setiap harinya, baik itu 1 hari, 1 minggu mungkin kita custom, atau dalam 1 bulan. Itu kita bisa mengatur waktunya seperti itu. Dan selain dari itu, kita langsung itu semua. Mungkin teman-teman, saya ambil contoh dari di Bogor sendiri itu mungkin ada beberapa brand saya pegang juga seperti Lotus Fried Chicken mungkin kalau teman-teman tahu, terus ada DR Chicken dan mereka itu memiliki cabang yang banyak gitu, karyawan yang banyak dan stok yang pastinya atau inventory dari barangnya itu sendiri bahan mentah itu sangat banyak sekali gitu dan akan sangat repot kalau semuanya masih dijalankan secara manual. Jadi setiap karyawan yang di outlet itu, jadi mereka harus menulis secara manual setiap berapa kopi yang keluar dalam jam ini, berapa sisa stok mereka, gitu. Jadi akan sangat menghabiskan banyak waktu gitu. Kalau misalnya semuanya itu dikerjakan secara manual gitu. Apalagi kalau misalnya ada brand-brand yang cabangnya itu udah ratusan, udah ribuan gitu. Jadi tidak memungkinkan lagi untuk mereka melakukan itu secara manual gitu. Jadi mereka harus bergerak untuk mengikuti zaman. Mungkin dulu kita sudah banyak tahu mungkin ada yang namanya SAP gitu. Cuman SAP ini itu digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar gitu. Yang mana karena sangat kompleks sekali fitur-fitur dalam SAP itu atau aplikasi SAP itu sendiri sehingga sangat tidak mungkin untuk digunakan oleh UMKM. Selain dari harganya yang mahal, itu fiturnya juga banyak sekali. Jadi belum terlalu perlu untuk UMKM. Nah, jadi disinilah point of sales muncul sebagai jalan keluar bagi UMKM untuk naik kelas lah kita sebutnya. Naik kelas, jadi mereka dari yang tadinya manual, mereka bisa melakukan sedikit banyak yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar atau perusahaan-perusahaan multinasional untuk mengelola usaha mereka. Jadi di sini yang pertama tadi real time, fleksibel itu seperti kita bisa menggunakan aplikasi ini di mana aja, baik dari handphone, laptop, atau sekarang itu beberapa operation system seperti Android, iOS, Windows,
itu sudah bisa digunakan untuk point of sales. Tapi kembali lagi ke brand point of sales itu sendiri. Ada yang mungkin masih hanya bisa dioperasikan di Android, ada yang hanya bisa dioperasikan di PC gitu. Nah, ada yang sudah bisa dioperasikan ke 3 operation system itu sendiri gitu. Nah, efisien gitu. Nah, efisien. Kenapa efisien? Dari awal tadi itu kita kalau mesin cash register itu selain dari awal itu kita beli mesinnya itu udah mahal banget. Yang selanjutnya kita penggunaan kertas itu sangat banyak sekali. Yang kedua, penggunaan kertas itu sangat banyak sekali karena semua finance atau accounting itu mereka penjualan dari hasil print out kertas itu. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, kita harus memang menyiapkan satu orang atau kalau misalnya skalanya lebih besar lagi, mungkin minimal 2 atau 3 orang finance atau accounting untuk merekap itu sendiri. Gitu. Jadi kita akan mengeluarkan biaya lagi nih untuk mempekerjakan admin-admin itu. Gitu. Nah, jadi dengan point of sales ini sebenarnya sudah menggantikan beberapa atau sebagian besar dari tugas mereka gitu, seperti merekap penjualan itu, merekap stok atau melakukan stock of name. Jadi sangat efisien gitu dan efektifnya itu apa? Memang ya sangat efektif sekali digunakan. Jadi selain dari untuk aplikasi itu lebih gampang digunakan dan lebih powerful, jadi si owner itu nggak perlu ribet mesti datang ke kantor untuk tahu bagaimana pergerakan bisnisnya dalam hari ini. Terus sudah sampai berapa stoknya keluar hari ini gitu. Dia langsung bisa kapan aja dan di mana aja untuk ngecek di handphone mereka hasil report dari penjualannya gitu. Nah, itu keutamaan dari cloud-based system yang diusung oleh point of sales gitu. Nah, untuk next-nya di sini, ini tadi contoh yang saya bilang langsung dari genggaman gitu. Jadi si owner itu mereka bisa mengaktifkan aplikasi Office-nya dari handphone mereka. Di situ mereka bisa melihat berapa pesanan, berapa pelanggan baru yang terdaftar di toko mereka gitu. Jadi berapa pendapatan mereka sampai saat ini, baik itu berbentuk angka atau grafik gitu. Jadi mereka bisa langsung ngambil keputusan apa yang harus mereka putuskan pada saat itu. Gitu. Jadi mereka walaupun sedang liburan dengan keluarga atau lagi di luar kota, mungkin mereka di Jakarta, mereka bisa ngelihat pergerakan bisnisnya yang mungkin ada di Kalimantan mungkin atau di Sumatera gitu. Jadi tidak perlu menunggu si finance atau accounting untuk melaporkan kegiatan usahanya di sana gitu. Jadi sebenarnya point of sales ini karena dari tadi itu kita sudah menyinggung mengenai UMKM, yang naik kelas lah kita nyebutnya. Jadi bisa digunakan di mana aja sih. Jadi di sini teman-teman bisa lihat banyak sekali jenis usaha yang bisa menggunakan point of sales untuk kegiatan usaha mereka gitu. Tapi kalau misalnya ditanya lagi sebenarnya usaha yang seperti apa sih atau bisnis seperti apa sih yang bisa menggunakan point of sales ini gitu. Kalau kita sendiri menyebutnya di mana ada transaksi di situ bisa digunakan. Tapi kembali mau atau enggaknya gitu. Nah, kenapa saya bilang mau atau enggak gitu? Karena masih banyak sekali pada zaman sekarang atau saat sekarang ini para pelaku usaha menganggap hal-hal yang seperti ini belum perlu bagi mereka gitu. Padahal semua itu akan bergerak, semuanya itu akan berpindah. Seperti mungkin teman-teman tahu nanti, saya nggak tahu waktu semester 4 atau 5 saya sempat belajar dengan Pak Woni itu di manajemen perubahan. Di situ beliau membahas soal disrupsi gitu. Jadi banyak sekali pergerakan-pergerakan yang dulunya itu masih konvensional banget gitu. Tergerus, akhirnya mereka akan kelindas oleh model-model bisnis baru gitu. Termasuk juga ini point of sales gitu. Dan termasuk juga para UMKM ini. Kenapa terlindas? Jadi gini teman-teman. Misalnya teman-teman punya coffee shop gitu. Coffee shop yang mana mayoritas
mayoritas pengunjungnya atau pelanggannya itu adalah anak-anak muda. Yang mana anak-anak muda akan lebih melek terhadap hal-hal baru. Apalagi soal pembayaran digital atau dompet-dompet digital yang banyak menawarkan cashback gitu. Jadi mereka sudah menggunakan itu di tempat-tempat lain. Pada saat mereka datang ke coffee shop kita belum bisa untuk menggunakan itu gitu. Sedangkan yang mereka harapkan mereka bisa dapat cashback dan lebih murah untuk belanjanya gitu. Sehingga untuk ke depan, mereka harus ngerogoh kocek lagi untuk mengeluarkan cash mereka. Gitu. Sedangkan di tempat lain, mereka sudah tinggal scan, selesai transaksinya. Jadi, untuk jenis-jenis usaha ini banyak sekali yang bisa di-provide oleh point of sales, termasuk di situ minimarket, resto, toko retail, laundry, butik, dan segala macamnya gitu. Nanti saya akan jelasin lebih detail lagi untuk apa aja sih sebenarnya yang bisa di-provide oleh point of sale untuk usaha-usaha ini gitu. Yang selanjutnya itu kebutuhannya seperti ini. Teman-teman, jadi setiap usaha, setiap lini bisnis itu mereka memiliki kebutuhan masing-masing gitu. Jadi beberapa hal yang bisa ditawarkan oleh point of sales itu sendiri adalah di sini kita bisa lihat ada inventory. Ini elemen penting dari setiap bisnis selain jasa, tapi jasa sih sebenarnya ada juga inventory, persediaan barang. Di sini mereka akan sangat concern terhadap bagaimana barang masuknya, bagaimana barang keluar, dan berapa sisanya saat ini gitu. Jadi di point of sales ini setiap satu kali si kasir ngeklik transaksi itu sudah langsung terintegrasi dengan stok di dapur atau stok di gudang mereka sendiri. Contoh, misalnya pada saat di coffee shop, si kasir menjual 1 cup kopi, yang mana terdiri dari 20 gram kopi dan 200 ml susu misalnya. Artinya, setiap menjual 1 cup itu, stoknya sudah berkurang sesuai ingredients atau bahan baku yang mereka input di sistem. Nah, disitulah stok mereka akan selalu update, setiap ada penjualan itu akan selalu update gitu. Jadi baik itu si baristanya, baik itu si ownernya tidak perlu khawatir lagi nih. Tiba-tiba di tengah jalan, wah stoknya habis atau bagaimana. Karena mereka sudah bisa lihat secara real time stoknya sisa berapa. Nah, di situ untuk pergerakan stoknya. Dan di atas juga ada diskon. Nah, diskon ini menarik. Jadi, mungkin kalau teman-teman pernah datang ke suatu toko, mereka menawarkan untuk member, dan yang mana kalau teman-teman terdaftar sebagai member, teman-teman bisa dapat diskon 10% setiap belanja di setiap outlet mereka gitu. Jadi setiap si kasir input itu sudah otomatis, kalau misalnya dia input nama teman-teman semua, itu dia udah langsung dapat diskonnya gitu. Nah, jadi itu si kasir tidak perlu setting-setting lagi untuk diskonnya, dan itu sudah di setting oleh pusat. Jadi terkadang si kasir juga nggak tahu tuh hari ini kita lagi ada diskon nih, karena semua untuk strategi marketing itu kan diatur oleh pusat misalnya, kalau memang mereka sudah banyak cabang. Jadi pada saat dia input, atau teman-teman pernah datang ke Alfamart, pada saat si kasir sudah input pesanan, baru dia info, oh ini kita lagi buy one get one nih. Oh ini kita lagi ada promo 10% untuk barang ini, Pak, Bu. Gitu. Karena si kasir sendiri nggak tahu, dan semuanya itu diatur oleh pusat gitu. Nah, di situ ada diskon, promo buy one get one mungkin, atau belanja 100.000 baru dapat diskon 10% gitu. Nah, jadi di situ untuk pengaturan diskonnya. Dan di sini ada absensi juga. Jadi di point of sales itu si kasir atau pegawai outlet itu sudah bisa melakukan absen di mesin kasir itu mereka sendiri. Jadi
si HRD mungkin yang mengelola kebutuhan absennya itu sudah bisa lihat langsung, oh ini udah datang jam berapa nih gitu. Karena kita kembali lagi ke real time tadi gitu. Terus selanjutnya ini ada database customer. Database customer itu ini menyangkut dengan CRM itu atau Customer Relation Management di point of sales itu sendiri. Tapi untuk fitur ini sebenarnya mungkin belum semua untuk point of sales memiliki itu. Jadi kita kembali lagi untuk teman-teman untuk semua fitur dari point of sales itu sendiri, setiap brand, setiap perusahaan itu mereka beda-beda. Jadi punya kelebihan masing-masing gitu. Nah, salah satu yang cukup powerful dari fitur point of sales itu adalah database customer. Jadi kita sebagai perusahaan itu bisa merekap semua data customer kita, baik itu mulai dari nama, alamat, histori transaksi mereka di kita, berapa poin yang mereka dapatkan setiap belanja di kita, gitu. Jadi kita bisa dapat itu semua gitu. Dan itu sangat penting sekali teman-teman. Jadi untuk mungkin kita memiliki lagi ada promo, atau mungkin kita untuk melihat kebiasaan mereka, biasanya mereka belanja apa dan di jam berapa. Itu sangat penting sekali database customer gitu. Nah, untuk next-nya itu rekap penjualan seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Kita bisa dapat rekap penjualannya setiap harinya, setiap menitnya, setiap si kasir nginput, itu si owner dari handphone udah bisa langsung dapat nih rekapan penjualannya. Jadi, wah omsetnya sampai jam 1 siang ini sudah sampai 5 juta nih. Atau wah kok kenapa baru 300.000 ya? Ini udah hampir sore. Gitu. Jadi dia bisa langsung lihat tuh dari handphonenya gitu. Nah, di sini ada bahan dan resep gitu. Bahan dan resep itu ya seperti yang tadi saya bilang itu menyangkut dengan inventory. Jadi kita bisa setting juga di point of sales untuk misalnya untuk menu nasi goreng gitu. Bahan dan resepnya apa aja. Dan yang mana itu akan bersentuhan dengan inventory kita. Jadi setiap penjualan produk itu akan berkurang sesuai takaran-takaran yang kita input di sistem. Jadi setiap si kasir ngeklik, klik, itu dia sudah mengurangin stok kita. Nah, kita harus atur dulu tuh bahan dan resepnya di sistem. Nah, yang terakhir itu adalah karyawan. Jadi kita bisa dapat data penjualan, kita bisa lihat dari setiap masing-masing karyawannya. Dan yang mana kalau misalnya sistem ini digunakan di usaha yang jasa, seperti salah satu customer Olsera dulu, si Kapten Barbershop, itu kita menggunakan Olsera juga dulunya. Dan mereka itu setiap si capster atau yang motong rambutnya itu mereka langsung dapat komisi. Gitu. Jadi di sini otomatis semuanya sudah kerekap secara rapi di back office-nya. Jadi si finance atau accounting tidak perlu lagi untuk menjumlahkan, oh di si ini berapa ya komisinya, si ini. Jadi nggak perlu report-report seperti itu lagi. Gitu. Nah ini untuk berbagai jenis kebutuhan. Jadi cuman masing-masing usaha itu memiliki kebutuhannya berbeda-beda. Oke, kita next. Nah ini beberapa perusahaan point of sales yang ada di Indonesia. Cuman masih banyak sekali. Sekarang semua terus berkembang, banyak perusahaan-perusahaan point of sales yang di sini kita bisa lihat ada Moka, Power, Hello Bill, Olsera, dan Majo, dan yang terakhir ini adalah Spot gitu. Spot ini adalah point of sales dari Gojek. Jadi kalau teman-teman pernah datang ke coffee shop, itu ada mesin berwarna biru, itu adalah Spot gitu. Jadi sekarang dulu Gojek itu punya Spot, dan yang sekarang untuk Moka sendiri itu udah diakuisisi oleh Gojek. Tapi saat sekarang kita belum tahu nanti itu output dari produknya setelah akuisisi ini seperti apa gitu. Nah di situ ada Olsera Pos juga yang itu di mana saya bekerja di Olsera Pos. Oke,
Nah, di sini ada afiliasi seperti yang saya jelasin di awal tadi, mayoritas atau mungkin 80-90% point of sales itu sudah bisa terintegrasi dengan payment gateway atau e-wallet seperti GoPay, OVO, Link Aja, Dana, dan lain-lain. Yang mana ini sangat memudahkan teman-teman, sangat memudahkan kita sebagai pelaku usaha mungkin atau pelanggannya untuk mereka melakukan pembayaran gitu. Jadi mungkin mereka nggak bawa cash, mereka harus, wah saya adanya saldo GoPay nih. Wah, saya bisa isi dulu nih GoPay melalui mobile banking gitu. Atau dapat cashback mungkin gitu. Jadi semua point of sales atau rata-rata, belum semua juga, yang bisa terintegrasi dengan payment gateway seperti ini. Banyak sekali teman-teman. Dan yang terakhir di sini kita lihat ada jurnal juga. Jurnal ini jadi untuk aplikasi-aplikasi yang serupa itu ada dua concern teman-teman. Kalau point of sales itu concernnya lebih ke untuk di front. Front dalam artian langsung berhadapan dengan customer. Jadi point of sales memprovide semua kebutuhan yang bisa memudahkan transaksi langsung dengan customer. Contoh, bagaimana memudahkan setiap kasir menginput pesanan, itu adalah ranahnya point of sales. Bagaimana memudahkan si pelanggan untuk memesan makanan di tempat kita, sampai sekarang juga sudah ada yang bisa di-scan dari meja, jadi mereka pilih sendiri menunya, dan setiap pesanan mereka akan langsung terkirim ke kasir. Nah, itu udah ada sekarang, dan itu semuanya adalah ranah point of sales. Nah, kalau kita ke back end-nya, itu ada namanya perusahaan-perusahaan sejenis, ada jurnal, Zahir mungkin, atau Accurate, itu perusahaan-perusahaan yang mereka concern ke accounting-nya gitu. Nah, accounting-nya. Jadi ada dua concern yang berbeda. Yang point of sales itu lebih concern ke depan, kalau jurnal itu lebih concern-nya ke belakang. Mereka lebih ke rekapan penjualan, laporan keuangan gitu. Jadi laporan keuangan yang lengkap sekali, itu kalau teman-teman butuhnya itu mungkin bisa ke aplikasi-aplikasi yang sejenis seperti jurnal, Accurate, dan lain-lain tadi. Nah, kalau point of sales itu mereka lebih concern bagaimana mempermudah suatu transaksi yang berhadapan langsung dengan customer gitu. Oke. Nah, itu untuk afiliasi. Nah, fleksibel sesungguhnya itu jadi bisa macam-macam. Bisa kita gunakan di macam-macam device gitu. Baik itu mulai dari handphone. Sebentar. Baik itu mulai dari handphone, dari PC, atau jenis mesin-mesin all-in-one seperti ini. Dan di sini Olsera sendiri itu bekerja sama dengan salah satu perusahaan Sunmi namanya. Jadi di sini banyak sekali jenis device yang bisa digunakan untuk usaha. Dan ini bisa, yang jadi poin plusnya lagi, bisa dijalankan secara bersamaan. Gitu. Jadi mungkin kalau dalam suatu bisnis itu dia memerlukan 2 kasir, itu sangat mungkin sekali dia menggunakan 2 device langsung sekaligus berjalan, dan rekapannya langsung terkirim secara real time ke office gitu. Nah, itu secara device-nya. Dan untuk next-nya, mungkin saya sudah jelaskan tadi mengenai apa itu point of sales, apa aja kegunaannya untuk bisnis yang seperti apa aja gitu. Nah, sekarang mungkin saya sedikit memperkenalkan di sini adalah Olsera Pos, ini di mana saya bekerja. Nah, Olsera Pos ini sendiri itu memiliki 3 produk. 3 produk yang arti itu adalah point of sales itu sendiri adalah aplikasi kasirnya. Jadi yang bisa kita install baik itu di Windows maupun di Android ataupun iOS gitu, point of sales. Nah, jadi yang selanjutnya itu adalah web store atau toko online gitu. Jadi ini website, lebih ke website. Nah, ini juga si Olsera bisa memprovide ini untuk teman-teman yang mungkin jualan hijab mungkin, atau jualan gamis, atau jualan yang di retail khususnya, itu bisa menggunakan toko online ini.
Jadi seperti toko online pada umumnya bisa melakukan penjualan di situ dan reportnya sudah terekam otomatis di back office. Dan yang terakhir adalah App Store gitu. App Store-nya apa? Itu kurang lebih sama seperti Web Store atau website, tapi ini berbentuk aplikasi yang mana kita sebagai pemilik usaha atau brand bisa memiliki aplikasi sendiri yang langsung di-download oleh customer kita atau pelanggan kita di Play Store ataupun di App Store. Jadi mereka bisa melakukan transaksi di mana aja gitu. Jadi itulah tiga produk yang ditawarkan oleh Olsera Pos. Dan sejauh ini Olsera Pos sudah hampir bukan semua tapi sudah banyak tersebar di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Jadi sudah banyak juga tim di lapangan. Jadi Olsera menghadirkan solusi kreatif untuk membantu UMKM di Indonesia dalam penjualan. Nah, itu melalui aplikasi Point of Sales tadi gitu. Dan yang mana Olsera ini kita sudah berdiri sejak tahun 2015. Pertama kali didirikan di Kota Batam dan sekarang kita sudah expand di banyak kota di Indonesia. Mulai dari Jakarta, Bogor, Bekasi, Bandung, Surabaya, Jogja, Bali, Medan, Makassar, dan masih banyak lagi. Dan sampai data terakhir yang saya dapat, itu kurang lebih 7.000 pengguna aktif di Olsera sampai saat sekarang gitu. Karena Olsera atau mayoritas perusahaan point of sales itu sistemnya adalah subscribe atau berlangganan. Jadi di sini kita akan selalu meningkatkan untuk after sales-nya agar mereka bisa tetap menggunakan layanan dari kita. Gitu. Sama seperti mungkin teman-teman menggunakan IndiHome ataupun Netflix gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi kita yang menggunakan fiturnya, jadi kita bayar per bulan maupun per tahun seperti itu. Nah, jadi sampai saat sekarang data yang saya dapat itu Olsera memiliki kurang lebih 7.000 pengguna yang sedang aktif atau pengguna yang berbayar. Tapi kalau kita campur dengan yang tidak berbayar, itu banyak sekali teman-teman. Dan ini next-nya kurang lebih bentuknya bisa diaplikasikan di mobile-nya teman-teman sendiri. Jadi semuanya sudah berbasis aplikasi, baik itu point of sales-nya ataupun back office-nya gitu. Jadi sejauh ini kita pos pertama yang mengusung Olsera Office itu berbasis aplikasi gitu. Dan semua itu terhubung ke toko-toko kita, baik itu toko online-nya ataupun di aplikasi kasir atau point of sales-nya gitu. Dan yang seperti tadi, jadi kita bisa mengoperasikan di semua operation system. Kalau untuk Olsera itu sudah bisa dioperasikan di Android, Windows maupun iOS gitu. Jadi kalau teman-teman punya iPad itu sudah bisa digunakan. Atau saya cuma punyanya Android atau saya cuma punyanya PC, itu bisa digunakan semua. Dan kalau misalnya punya tiga-tiganya nih, itu sudah bisa digunakan secara bersamaan. Sudah bisa digunakan secara bersamaan dalam satu waktu, dalam satu usaha gitu. Contoh, misalnya teman-teman pernah datang ke resto, di situ kasirnya menggunakan PC, dan pada saat teman-teman duduk ke meja, itu ada waiters yang datang dan mereka mencatat pesanan teman-teman ke tabletnya mereka. Nah, kurang lebih itu setiap yang mereka input di tablet itu akan terkirim ke kasir. Dan pesanan-pesanannya itu akan langsung terkirim ke kitchen dan ke barnya. Jadi itu langsung akan kepisah sendiri tuh, print out di dapurnya. Oh, kalau misalnya nasi goreng nih, berarti itu terkirim akan ke print di kitchen nih atau di dapur. Wah, kalau ada yang pesan kopi itu larinya ke bar mungkin. Nah, itu akan kepisah sendiri dan itu bisa disetting di point of sales gitu. Jadi kita bisa kita combine nih untuk operation system dalam satu waktu sebenarnya. Nah, ini mungkin kalau kita bicara sedikit dalam lagi
apa aja sih fitur-fitur atau kebutuhan-kebutuhan yang bisa di-provide oleh Owlsera gitu. Misalnya di sini ada untuk cafe, resto, atau yang bergerak di F&B. Itu di sini kita banyak sekali yang bisa kita provide sebenarnya. Distribusi orderan ke dapur dan bar seperti yang tadi saya bilang. Sistem denah meja, jadi kita bisa setting tuh mejanya. Dan di dalam meja itu sendiri kita nanti bisa input tuh jumlah tamunya berapa orang. Yang mana fungsinya, nanti pada saat kita tarik report di office, kita bisa tahu nih, atau kita bisa jumlahin berapa jumlah tamu yang datang dalam satu hari ini, atau dalam satu minggu ini, atau dalam satu bulan ini. Gitu. Jadi kita bisa rekap itu semua tuh. Jadi kita tahu peningkatan bisnis kita sudah sampai mana. Atau penurunan bisnis kita itu sekarang di mana. Gitu. Jadi semuanya itu fungsinya untuk mengevaluasi bisnis kita. Gitu. Nah, di situ ada sistem inventory, menambahkan add-on, sistem promosi, seperti kupon diskon, buy one get one free, dan lain-lain. Tanpa batas produk, akses laporan secara real time. Gitu. Jadi dimanapun, seperti yang tadi saya bilang, dimanapun si owner ini, jadi dia bisa tahu tuh, wah sekarang kenapa baru 500.000 nih? Biasanya jam-jam 1 siang ini udah 2 juta nih. Wah, jangan-jangan si karyawan di tempat molor lagi nih gitu. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Dan untuk retail itu banyak juga itu fungsinya. Untuk laporan penjualannya pasti, sistem inventory, untuk shift, terus multi outlet juga, multi cabang, banyak banget sebenarnya, gitu. Nah jadi di sini Owlsera sudah bekerja sama dengan banyak brand, baik itu di Jawa maupun dari seluruh Indonesia yang lainnya gitu. Nah ini beberapa kerjasama Owlsera, termasuk e-color juga, Boom. Jadi e-color kalau teman-teman pengguna iPhone atau iOS, itu e-color ini salah satu perusahaan yang dimiliki oleh anak presiden kita, Kaisang. Itu dia fokus ke maintenance iOS, baik itu iPhone maupun iPad dan lain-lain gitu. Nah, dan itu ada juga Indo Vaping, Asanti Cosmetics gitu. Dan di sini ada di Hokben juga, Ayam Gepuk, ada Dum, dan masih banyak lagi sih sebenarnya yang nggak terdaftar di sini. Ini hanya sebagian besar untuk brand-brand yang sudah menggunakan jasa dari Owlsera gitu. Nah, ini memberdayakan UMKM untuk go online seperti yang tadi saya sebutin di awal. Kita di sini itu punya misi itu untuk membuat UMKM ini untuk naik kelas gitu. Naik kelas dalam artian bagaimana pengelolaan usahanya, bagaimana output dari usahanya, itu akan kita bantu agar si UMKM ini bisa lebih berkembang lagi gitu. Nah, terima kasih. Itu sekian dari saya. Nanti kita akan ada sesi tanya jawab. Dan untuk sekarang saya mungkin akan simulasikan sedikit bentuknya gimana sih sebenarnya aplikasi itu gitu. Aplikasi kasir itu bentuknya gimana sih? Dan pengoperasiannya bagaimana gitu. Nah, di sini saya coba share ya teman-teman bentuknya dari aplikasi kasir itu seperti apa gitu. Sebentar. Nah, ini bentuk atau tampilan yang akan ada di kasir nanti gitu. Ini bentuknya yang akan ada di kasir nanti. Jadi di sini semua ada menunya, yang mana si kasir kalau misalnya dia menggunakan tablet, dia tinggal touch saja nih
layarnya gitu. Atau karena di sini saya menggunakan PC, di sini saya coba untuk lihat, misalnya pada saat kita klik pesanannya, oh di sini sudah ada yang bakar dan goreng nih. Nah, kita bisa bedakan juga di harganya. Nah, begitu juga dengan minuman misalnya, oh ada yang menggunakan dalgona nih atau ada yang susu aja gitu. Nah, kita bisa membedakan varian-variannya ini nih teman-teman. Jadi atau french fries-nya mau yang pedas apa yang sedang nih gitu. Nah, itu bisa dibeda-bedakan dan setiap varian ini itu kita bisa setting bahan bakunya yang berbeda juga gitu. Atau chicken wings nih gitu. Nah, jadi setiap penjualan setiap penjualan ini misalnya yang pedas itu akan berkurang secara inventory yang pedas, atau yang nggak pedas gitu itu akan berkurang secara otomatis. Nah, di sini untuk tampilan menunya teman-teman. Jadi saya akan coba simulasikan sedikit ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita coba input saat di sini di kiri atas itu ada tulisannya meja. Nah, kita coba nih di meja 1 kita duduk di sini. Nah, kita input nih jumlah tamunya, misalnya ada 3 orang. Kita simpan. Nah, di sini sudah tertulis meja 1, yang mana mungkin wah pagi-pagi kayak gini kita coba makan chicken wings deh. Nah, kita pengen yang barbecue. Di sini saya pengen 2 deh. 2, kita save. Terus di sini kita minumnya Aqua 1 deh. Nah, di sini ada langsung pemberitahuannya Aquanya sisa sekian nih gitu. Terus saya mau minum yang Blue Ocean deh 1 gitu. Nah, dari ini meja 1 kita bisa juga input nama si customer-nya gitu. Ini memudahkan untuk si kasir nanti mencari pesanannya. Yang kedua, kita juga bisa dapat database mereka. Nah, kita bisa klik di sini nih. Nah, kita bisa tambahkan pelanggannya di sini. Nah, ini misalnya kalau kita punya member, silakan kita tulis dia jadi member di sini. Misalnya namanya customer-nya Eka Yonanda, misal. Nah, kita bisa input nomor teleponnya, misalnya 08 12 12 12 12323, misalnya seperti itu. Dan kita bisa isi detail yang lain. Ini ada alamat dan lain-lain. Nah, kita bisa langsung simpan. Nah, apakah lanjutkan? Iya, misalnya. Nah, di sini sudah ada di meja 1 atas nama Eka Yonanda. Nah, setelah ini, kalau ada beda-beda usaha, itu ada tempat yang kita disuruh bayar dulu, ada tempat yang kita bisa bayarnya belakangan nih gitu. Nah, ini saya contohin mungkin yang kita bayar duluan nih. Kita langsung bayar pada saat kita pesan, dia langsung bayar. Nah, di sini kita bisa klik yang hijau ini untuk lanjut ke metode pembayarannya gitu. Nah, di sini kita ada cash. Nah, kalau misalnya kita ini belum aktif. Nah, jadi ini harus diaktifkan. Kita harus daftar. Itu nanti akan aktif di sini. Jadi kalau misalnya teman-teman mau bayar pakai OVO, ini belum aktif. Nah, misalnya kita pembayarannya cash nih. Nanti akan banyak lagi metode pembayaran, kita bisa setting di back office, kita bisa aktifkan untuk debitnya, kita bisa aktifkan untuk kreditnya, atau kita bisa aktifkan untuk hutangnya misalnya. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang hutang-hutang tuh, nah di sini juga kita bisa aktifin tuh untuk hutang-hutang. Jadi kita nggak akan kehilangan lagi nih siapa nih yang hutang. Ada berapa orang nih yang hutang nih gitu. Jadi kita bisa tinggal rekapannya aja di back office. Nah di sini cash-nya berapa, dan ini itu adalah pecahan duit yang diberikan oleh pelanggan kita atau customer kita. Nah, ini pecahan terdekat, kita ambil 100.000 misalnya. Nah, kita klik
bayar. Selesai, teman-teman. Nah, di tampilan akhir ini, nah kita lihat ini nomor handphone customer-nya otomatis sudah tertulis di sini nih. Karena tadi di awal kita menginput nomornya. Nah, di sini karena saya menggunakan PC, kalau misalnya saya klik ini, kita bisa kirim struknya. Jadi sebenarnya opsi untuk kita ngeprint out cetak resi itu sudah ada beberapa tempat yang meninggalkan. Jadi mereka sekarang sudah menggunakan by WhatsApp atau by SMS gitu untuk kirim. Jadi kalau misalnya kita kirim WhatsApp, itu langsung akan didirect ke WhatsApp-nya gitu. Dan langsung kita tinggal send aja. Jadi si customer akan dapat link nanti pada saat dia klik link, itu masuk ke bill-nya belanjanya dia gitu. Jadi dia tidak akan kehilangan bill-nya. Nah, kita klik baru. Nah, jadi di sini itu transaksi yang tadi itu, teman-teman. Transaksi yang tadi itu kita bisa langsung cek di back office-nya kita. Nah, sekarang saya udah buka nih back office-nya di sini. Sebentar. Nah, di sini itu ini adalah back office-nya dari Olsera sendiri. Nah, di sini kita ada yang versi 1 dan yang saya gunakan sekarang adalah versi 2. Oke, teman-teman, ini saya refresh dulu. Bentar. Nah, jadi di sini di awal, tampilan awal di dashboard, kita langsung sudah bisa lihat nih, oh sudah ada pesanan 1 nih. Pelanggannya udah ada yang terdaftar 1 nih. Dan pendapatan kita sampai saat sekarang itu ada 48.000 gitu. Nah, jadi kita bisa lihat tuh langsung pada saat ini dan ini bentuk dari Office desktop, tampilan desktopnya seperti ini. Gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat dari handphone, itu tampilannya kurang lebih kecil. Oh, sebentar. Lebih kecil, tapi untuk secara fitur itu semuanya sama aja. Nah, di sini kita lihat dashboard. Nah, di sini kita ada grafiknya, jadi kita bisa lihat oh pada tanggal sekian transaksi yang mana sih yang banyak gitu. Atau saya coba tampilkan untuk toko contoh saya yang lain ya teman-teman ya, biar grafiknya bisa lebih kelihatan gitu. Nah, saya coba nih, saya ingin atur range tanggalnya itu mungkin bulan lalu itu 1 Februari sampai 28 Februari. Nah, itu ada jumlah pesanannya 85, pendapatan sekian. Nah, kayak gini nih grafiknya teman-teman. Jadi bisa langsung dilihat. Ini pendapatan berdasarkan tanggal. Jadi kalau misalnya kita lihat, oh dalam 1 bulan ini, tanggal berapa nih yang paling ramai? Oh ada di sini nih, tanggal 25 ternyata. Total pendapatan per hari kita 745.000. Nah, terus yang kedua, selain dari tanggal, kita bisa lihat jam juga. Oke, di sini yang paling banyak itu jam 14 nih, jam 2 siang. Berarti di jam-jam ramai seperti ini, kita jangan sampai kehabisan stok nih. Atau si karyawan jangan sampai ada yang tidur nih jam segini nih gitu. Nah, jadi evaluasi yang seperti itu yang kita perlukan sebenarnya. Nah, ini yang berbentuk grafik. Ini ada pengembalian juga, dan ini ada sumber penjualannya gitu. Dan ini ada dine-in dan ini ada take away. Jadi kita bisa lihat juga yang dine-in totalnya berapa, yang take away totalnya berapa gitu. Jadi ini berbentuk grafik semua. Dan ini grup yang terjual itu ada sekian, makanan ada sekian, kategori ada sekian gitu. Nah, ini sekilas untuk ini dashboardnya teman-teman. Dashboard dalam artian ini kita hanya melihat laporan berbentuk grafiknya aja secara garis besar. Nah, kalau misalnya saya geser lagi ke bawah sini, nah,
Ini beberapa fitur-fitur mungkin kita lewatin aja. Ini seperti marketing, fitur marketing mungkin saya klik dulu di sini. Nah, di sini ada fitur promosinya gitu. Promosi yang mana di sini kita ada pilihan, kita bisa setting semua nih, beli produk tertentu gratis produk lain, atau diskon jika membeli produk dengan kuantitas tertentu, atau diskon jika memenuhi total transaksi yang ditentukan gitu, teman-teman. Jadi di sini kita bisa setting semua, mulai dari produk apa aja yang pada saat orang beli itu dia dapat diskon, itu produk apa aja, atau grup apa aja, misalnya ini khusus kopi nih, atau ini khusus non kopi gitu. Jadi itu teman-teman bisa masukin ke sini. Atau kita masukin secara gratisnya dapatnya apa gitu. Nah, kita setting di sini tanggal mulai aktif promonya mulai tanggal kapan dan sampai tanggal kapan. Apakah berlaku 24 jam atau kita mau setting dia mulainya di jam berapa gitu. Nah, kita bisa setting di sini nih. Nah, dan ini promo ini berlaku untuk hari apa aja. Nah, kita setting, wah, Sabtu ceria nih gitu. Nah, Sabtu ceria nih. Jadi setiap hari Sabtu setiap datang ke toko kita akan dapat diskon 10% ya. Nah, kita bisa setting seperti itu tuh. Jadi nggak perlu repot-repot lagi untuk mengurang-urangin diskon kita pada saat kita penutupan penjualan. Nah, di sini kita lihat lagi ini laporan, teman-teman. Nah, laporan ini banyak banget. Jadi ini sebenarnya lebih ke kebutuhan sih. Jadi kita lebih butuhnya laporan yang mana nih? Jadi pada saat misalnya contoh ini ada laporan produk dan ini penjualan berdasarkan SKU. Jadi di dalam laporan produk itu ada penjualan berdasarkan SKU, teman-teman. Jadi di sini saya setting untuk bulan kemarin. Nah, dari 1 Februari sampai 28 Februari yang terjual tuh ini nih. Nah, ini detail-detailnya. Nah, cuman ini kan berantakan nih, teman-teman. Nah, kita bisa setting di sini. Sort by quantity. Jadi otomatis yang paling banyak terjual itu akan naik ke atas nih. Oh, ternyata grupnya Amazing Mango nih yang terjual nih ada 47 nih. Totalnya sekian gitu. Nah, jadi kita bisa lihat itu juga gitu. Nah, ini penjualan berdasarkan kategori. Oh, kopi kita terjual sekian nih. Dalam bulan ini seafood kita ada terjual sekian nih. Non coffee, oh menu mocha yang paling banyak nih dalam bulan ini gitu. Nah, ini sudah berbentuk outputnya seperti ini, teman-teman. Jadi nggak perlu direkap-rekap lagi. Itulah kenapa tadi saya bilang satu kali klik banyak makna gitu. Jadi banyak maknanya dia udah kepecah-pecah otomatis nih. Udah terpecah otomatis. Sudah masuk ke laporan produknya, sudah masuk ke laporan penjualan, sudah masuk ke laporan stoknya. Dan kita tidak perlu repot-repot lagi untuk memecah itu semua gitu. Nah, itu sebenarnya fungsi utama dari point of sales gitu. Nah, kalau kita buka coffee shop, tapi kita nggak mau pakai point of sales, itu bisa nggak? Ya bisa. Jadi kita catat manual nih untuk mereka penjualannya, itu bisa. Dan usaha masih tetap jalan gitu. Tapi kalau kita kembali lagi, apakah akan semudah dengan kita menggunakan point of sales kita untuk mengevaluasi bisnis kita? Itu akan butuh waktu lama. Kita akan harus nunggu dalam 1 bulan dulu, kita baru dapat laporannya mungkin. Atau kita harus, misalnya kita mau dapat laporan hari ini, kita harus tunggu nanti si kasirnya tutup penjualan dulu, baru dia laporkan ke kita. Nah, di situ akan banyak makan waktu sebenarnya di situ, teman-teman. Nah, di sini juga ada laporan pembelian, ada laporan penjualan, yang mana di sini point of sales ini kita sudah sampai dengan yang namanya laba rugi, teman-teman. Jadi di sini langsung otomatis di sini pendapatannya berapa,
yang terdiri dari sekian, sekian, sekian. Ada sales dine-in-nya berapa, sales take away-nya berapa, online take away, dan gitu. Dan ini ada harga pokok penjualan. Di sini ada 1 juta sekian, jadi otomatis pendapatan dikurang pengeluaran, laba kotornya sekian, pengeluarannya ada 80.000 dan dapatlah laba bersih. Nah, itu semuanya serba otomatis gitu. Jadi nggak perlu repot. Jadi memang kata kuncinya adalah otomatis gitu. Mengotomatiskan semuanya gitu. Nah, itu adalah kemudahan yang ingin ditawarkan oleh point of sales ini. Tidak perlu repot-repot lagi gitu. Nah, di sini juga kita ada yang namanya online order. Jadi kita ada namanya layanan delivery dan take away kalau di Olsera. Jadi teman-teman memungkinkan memberikan link kepada pelanggan kita untuk mereka bisa pesan makanan langsung dari handphonenya mereka. Dan notifnya akan langsung masuk ke kasir kita gitu. Nah, itu fitur online order yang ada di Olsera. Nah, ini fitur online order dan kehadiran ini itu kebetulan baru kita launching untuk fiturnya, dan insya Allah bisa membantu untuk para UMKM agar lebih bisa bergerak cepat lagi di masa-masa pandemi ini gitu. Gitu teman-teman. Nah, mungkin sekian dulu nih dari saya share-nya. Mungkin sebelum kita lanjut saya kembaliin ke Pak Ari dulu ya. Pak Ari. Oke, thank you Mas Eka. Waduh, ini presentasinya keren banget ya, sih. Pak. Ya. 1 jam nggak berasa ya. Oke Mas Eka, biar nggak terlalu berat, boleh di stop share screen-nya dulu karena kita akan masuk ke sesi tanya jawab ya. Oke Pak. Bentar. Jadiin host ya Pak? Oke, Eka boleh stop share screen-nya dulu, kemudian boleh balikin ke saya untuk jadi hostnya. Oke, sebentar. Thank you Kak. Oke. Ini saya yakin teman-teman udah banyak pertanyaan. Jadi jangan malu bertanya, karena kalau malu bertanya susah jalannya. Oke, saya mau matikan dulu recording ya.